Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini saya akan sedikit sharing apa aja sih vitamin atau obat-obatan yang saya pakai untuk program medikasi untuk pemeliharaan ayam yang saya pakai ya. Karena obat-obatan atau vitamin itu kan banyak sekali jenisnya, banyak sekali mereknya. Terus yang saya pakai ini saya juga tidak tidak fanatik di satu merek obat, karena yang penting itu isi obatnya bukan mereknya. Jadi apapun yang mau dipakai teman-teman semua silahkan. Saya hanya sharing saja apa yang saya pakai. Oke. Kalau yang vaksin kebetulan saya semua sementara ini masih pakai produknya Medion semua, dari vaksin pertama NDAI, kemudian NDIV Live, Mboro, dan lain-lain itu saya pakai dari produknya Medion. Untuk obatnya macam-macam variasi. Oke, kita review aja ya apa aja yang saya pakai. Nah, ini dia beberapa yang saya pakai. Ini vitamin dan obatnya dan juga desinfektan. Oke, saya review yang dari yang pertama. Desinfektan yang saya pakai ini untuk kandang kosong. Jadi saat setelah panen itu kita bersihkan, kemudian kita semprot menggunakan ini. Nah, merek dagangnya Sanivir. Kalau isinya glutaraldehyde. Isinya glutaraldehyde. Nah, silahkan mau pakai apa aja terserah. Nah, menurut saya kalau untuk kandang kosong memang yang lebih bagus yang glutaraldehyde. Jadi glutaraldehyde itu turunan dari formalin, aldehid ya, golongan aldehid atau turunan dari formalin. Nah, jadi untuk dia bisa untuk membunuh virus, bakteri, dan juga jamur. Jadi saat kandang kosong itu sangat cocok sekali, karena kan yang diharapkan semua virus-virus yang menempel setelah pemeliharaan itu bisa mati semua. Nah, kalau yang dari merek-merek lain banyak, dari Medion, dari manapun itu banyak. Kemudian ini dari produksi dari Bioplagen. Nah, kemudian yang kedua ini gingertol, isinya sorbitol, sama ada kandungan ekstrak jahe merahnya. Jadi ini produk herbalnya Medion ya. Herbal Medion, isinya sorbitol dan jahe merah. Jadi ini saya gunakan saat ayam baru pertama kali datang. Nah, DOC pertama kali datang itu yang dibutuhkan. Kalau biasanya kebanyakan orang itu dulu menggunakan air gula, nah, untuk memulihkan energi di perjalanan. Kalau saya lebih suka menggunakan sorbitol. Produk sorbitol itu banyak sekali untuk merek yang lain, tapi karena ini salah satunya ada keunggulannya, itu ada ekstrak jahe merahnya ini. Itu bisa memberikan kehangatan. Nah, selain saat ayam baru datang, kemudian bisa juga misal amit-amit ada terjadi kasus gumboro gitu. Kasus gumboro itu yang dibutuhkan itu kan energi dari untuk meningkatkan kembali sistem imun tubuhnya. Nah, ini juga bisa digunakan untuk mengurangi kematian saat kasus gumboro.
Nah, mudah-mudahan tidak ada kasus ya untuk Gumboronya. Lalu selanjutnya ini dulu, ini merek dagangnya ini Meditril, isinya enterofloxacin. Enterofloxacin ini antibiotik ya, antibiotik spektrum luas. Saya tidak mesti pakai ini, yang penting saya pakai antibiotik yang spektrum luas. Ini saya pakai saat ayam usia 2 hari, 2-3-4. Nah, 2-3-4 hari di minggu pertama ini saya pakai ini. Nah, tujuannya untuk mencegah adanya coli atau CRD atau Mycoplasma. Nah, ini tujuannya untuk mencegah itu, karena di minggu-minggu pertama ayam itu kan masih rentan, mereka masih lemah, sedangkan kita tidak tahu kondisi di kandang kita ada bakteri atau virus apa. Nah, saya bisa sedikit menyarankan itu pakai enterofloxacin. Enterofloxacin ini yang obat-obatan yang spektrum luas. Kemudian selanjutnya ini vitamin yang saya gunakan, ini vitamin asam amino. Ini mereknya, kalau merek dagangnya Cictonic, produksi dari Livisto. Nah, kalau distributornya dari Agromakmur. Maaf, ini fokusnya malah ke ayamnya. Nah, yang penting bentar. Nah, ini dia, ini kandungannya asam amino lengkap dan vitamin ya. Asam aminonya sangat bagus sekali, banyak sekali. Ini dosisnya seperti ini. Nah, ini saya gunakan untuk vitamin harian, karena dengan menggunakan asam amino ini pertumbuhan ayamnya itu bisa lebih cepat, lebih bagus. Kemudian nafsu makan juga bisa meningkat. Cictonic ini tidak hanya digunakan untuk ayam kecil ya, ayam besar pun juga bisa untuk meningkatkan nafsu makan. Kalau misalnya ada ayam-ayam yang bobot badannya kurang atau nafsu makannya kurang, ini juga bisa dipakai. Selanjutnya vitamin yang lain saya juga pakai vitamin dosis tinggi. Fortavit, kalau yang ini Fortavit. Saya lebih suka vitamin dosis tinggi untuk anti stres ya, karena sebenarnya kalau kita pakai yang vitamin dosis tinggi ini sebenarnya penggunaannya sangat sedikit sekali, jadi kelihatannya harganya lebih mahal tapi penggunanya sedikit. Nih bisa dilihat 10 gram untuk 60 liter air minum. Nah, sedikit sekali ya. Jadi sebenarnya bisa hemat kalau pakai vitamin dosis tinggi, merek apapun terserah. Nah, selanjutnya ini juga saya pakai ini, namanya Bioplagen Aqua. Ini produk dari Bioplagen juga, sama dengan yang desinfektan ini. Nah, untuk distributornya dari Agromakmur. Nah, ini digunakan untuk desinfeksi atau sanitasi air minum. Nah, untuk sanitasi air minum ini ada yang kemasan besar jerigenan 20 liter, tapi kalau yang kemasan besar itu harus menggunakan alat yang namanya dosing pump ya, jadi harus dengan pompa yang bisa memberikan dosis yang tepat. Nah, kalau saya karena ini masih skala kecil, saya cukup beli yang kecil saja. Ini kandungannya H2O2, ini bisa untuk mensterilkan air. Nah, dosisnya juga sangat rendah, jadi hanya 30-50 ppm atau
kira-kira 50 mili untuk 1000 liter air. 1000 liter, bayangkan 1000 liter air itu sangat banyak sekali hanya menggunakan 50 mili. Jadi hanya sedikit penggunaan setiap hari tapi manfaatnya sangat besar. Ini untuk steril air dari virus, dari jamur atau dari bakteri, koli dan lain-lain, itu bisa mati. Nah, kemudian ini juga bisa digunakan untuk merendam nipel. Nah, nipel biasanya yang tersumbat, yang ada biofilmnya. Nah, itu bisa direndam dengan ini, nanti bisa rontok. Nah, ini H2O2 kandungannya. Cuma harus hati-hati penggunaannya karena ini H2O2-nya cukup pekat ya. Jadi kalau kena tangan bisa panas ya, tidak sampai melepuh parah, cuma cukup panas dan gatal. Jadi hati-hati penggunaannya karena dosisnya juga sedikit, tapi ini bagus sekali untuk mencegah koli, terutama teman-teman yang menggunakan sumur bor atau bukan sumur bor, sumur timba atau air dari sumber ya. Jadi kan air permukaan itu biasanya kandungan kolinya lumayan tinggi. Nah, terkadang kita yang di daerah pegunungan itu lalai. Nah, taunya wah airnya seger, padahal kita tidak tahu kandungan kolinya tinggi. Nah, ini bisa dipakai sebagai alternatif pengganti kaporit. Nah, kenapa saya tidak suka menggunakan kaporit? Karena kaporit itu bau. Nah, kaporit itu bau juga kalau terlalu banyak, terlalu sering itu bisa melukai usus ya kalau terlalu sering. Nah, tapi kalau ini karena kandungannya H2O2, hidrogen peroksida 50%, itu sangat aman. Ini sangat aman. H2O2, air itu kan H2O, jadi dia bisa menyatu dengan air. Nah, dia bisa menyatu dengan air dan bisa nambah oksigen, peroksida ya, nambah oksigen di air. Sangat aman, tidak berbau, tidak berasa, tidak menyebabkan usus saluran pencernaan jadi rusak, tidak seperti kaporit. Jadi ini sangat aman, enggak ada bau sama sekali. Selanjutnya ini untuk anti koksi. Kebetulan yang ini merek dagangnya Koksimas dari Mensana. Anti koksi itu banyak sekali. Ada yang kandungannya dari sulfa, kemudian kandungannya toltrazuril, ada yang diklasuril. Nah, kalau yang ini kebetulan kandungannya diklasuril. Nah, ini kandungannya diklasuril. Kalau toltrazuril, bedanya diklasuril dan toltrazuril itu lama penggunaannya. Kalau misalnya toltrazuril itu 2 hari sudah cukup, tapi kalau ini 3 hari 2 cukup. Biasanya kalau diklasuril saya pakai saat untuk program. Kalau untuk program saja saya pakai diklasuril, harganya lebih murah. Jadi kalau program koksi biasanya saya pakai 2-3 kali ya, 2-3 kali antara umur 8-9 hari, kemudian di hari ke 15-16 dan hari 29-30. Nah, antara itu kalau yang pakai diklasuril saya pakai 3 hari, kalau yang toltrazuril saya pakai 2 hari. Nah, tapi kalau untuk kasus berat itu yang lebih bagus pakainya toltrazuril. Nah, apapun mereknya, banyak sekali merek dagangnya untuk toltrazuril dan diklasuril. Nah, selanjutnya ada antibiotik untuk CRD kompleks. Ini ya merek dagangnya Defloxan. Ini kandungannya kelihatan nggak ini? Nah, norfloxacin dan tilosin. Ini saya pakai untuk kalau misalnya ada CRD atau ayamnya ngorok. Nah, ini kebetulan
kebetulan sekali ini hari ke berapa ya, ini ayam kita agak sedikit ngorok, jadi saya pakai obat ini untuk 4 hari lah, 3-5 hari anjuran untuk penggunaan antibiotik. Yang penting teman-teman juga harus harus bijak menggunakan antibiotik, karena penggunaan antibiotik yang salah itu bisa menimbulkan resistensi obat. Jadi harus bijak menggunakan antibiotik. Untuk dosisnya ini 1 gram per 2 liter air minum atau 100 gram untuk 1.500 kilo bobot badan. Jadi kita hitung saja itu menggunakan bobot badannya, nanti kita konversikan berapa gram yang dibutuhkan untuk kebutuhan harian apabila terjadi penyakit. Nah, ini bisa juga digunakan untuk program medikasi untuk pencegahan di ayam petelur atau ayam broiler. Jadi misalkan kita mau waspada gitu kan, waspada mau pancaroba misalkan, wah ini nanti biar nggak terjadi CRD kompleks itu kita berikan, itu juga bisa. Nah, ini juga bisa digunakan untuk babi, kambing, domba, ini juga bisa. Yang nggak mau repot nyuntik ya, nggak mau nyuntik untuk domba atau kambing, ini juga bisa dipakai ya. Yang penting penggunaan antibiotik harus bijak, itu harus diingat. Nah, itu sebagian dari beberapa obat dan vitamin juga desinfektan yang saya pakai untuk pemeliharaan ayam. Untuk pemeliharaan ayam yang saya pakai itu ada lagi mungkin obat injeksi, misalkan oksitetrasikline long acting, itu bisa dipakai saat ada individual yang ngorok atau kalau misalnya semuanya terjadi korisa atau CRD, itu bisa pakai oksitetrasikline yang LA. Saya sukanya LA, sekali nyuntik itu bisa untuk 3 hari. Itu ya sedikit review dari saya, sedikit sharing dari saya, obat-obat dan vitamin yang saya pakai untuk pemeliharaan ayam, untuk program medikasi ayam. Nanti kapan-kapan kalau misalnya ada waktu senggang, saya coba sedikit kasih gambaran bagaimana program medikasi yang saya berikan, atau nanti bisa juga sedikit tutorial atau tips cara membuat program medikasi nanti di komputer atau laptop yang bisa dipindah ke handphone. Jadi nanti biar tinggal ganti tanggal gitu aja, itu bisa, tinggal tanggalnya diganti, nanti semuanya bisa berubah. Nanti program-program juga bisa diubah nanti kapan-kapan, itu saya coba buatkan. Oke, gitu dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Dadah.